104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio Bahana FM. Sobat Bahana, Morgan Oi, ini lagi jatuh cinta pada Raihanun yang sebenarnya hidupnya tuh ada kutukan dari masa lalu. Sobat Bahana, IDN Pictures ini sudah mengadakan spesial screening film Perempuan Pembawa Sial di Kamis 11 September lalu gitu di Lipo Plaza Yogyakarta ya. Dan sinema genre horor ini rupanya tuh menuai antusiasme tinggi, terbukti dari penuhnya kursi yang ditempati gitu. Ya Sobat Bahana, bentar lagi memang bakal rilis satu film horor Perempuan Pembawa Sial Sobat Bahana yang bakal rilis nanti di 18 September gitu. Disutradarai sama Fajar Nugros, hadir dengan janji pengalaman sinematik yang memacu adrenalin dan juga syarat akan intrik mitologi. Sobat Bahana, sejak menit pertama ini ya, film ini berhasil menciptakan atmosfer yang tegang dan juga sulit dilepaskan. Nah, Fajar Nugros ini mampu meramu narasi yang bergerak cepat, tidak memberikan jeda bagi penonton tuh untuk bernapas lega gitu. Sensasi ketakutan ya, ini bakal terus-menerus dibangun melalui adegan-adegan yang tidak diduga, didukung dengan jump scare yang ditempatkan secara strategis. Jadi ini menjanjikan pengalaman horor yang menggigit dan tentu saja membuat bulu kuduk kita jadi berdiri. Lebih dari sekedar menakuti ya Sobat Bahana, film ini juga mengangkat salah satu mitos Jawa kuno yang jarang dieksplorasi secara mendalam di layar lebar gitu, yakni mitos bahu lawean. Mitos ini dipercaya menimpa perempuan dengan beban spiritual tertentu atau tanda lahir seukuran koin di bahu kiri, di mana setiap pria yang menjalin hubungan intim dengan dia ini bakal mengalami kejadian tragis gitu Sobat Bahana. Nah, penggabungan elemen horor supernatural dengan akar budaya lokal ini tentu saja memberikan lapisan cerita yang kaya dan juga membedakan perempuan pembawa sial ini dari film-film horor sejenis lainnya gitu. Sobat Bahana, kira-kira seperti apa sih jalan cerita yang hadir dalam film Perempuan Pembawa Sial ini? Ya, film horor terbaru yang memang sekarang ini lagi banyak ditunggu-tunggu, siap menghantui layar bioskop seluruh Indonesia mulai 18 September ya. Sekali lagi disutradarai sama Fajar Nugros. Karya ini nih Sobat Bahana menjanjikan ketegangan yang mendalam dengan mengangkat mitos Jawa kuno bahu lawean yang dipercaya sebagai kutukan mematikan yang membuat pria yang berhubungan dengan perempuan yang memiliki tanda ini bakal mengalami kejadian tragis gitu loh. Sejak diumumkan jadwal penayangan, sepertinya film ini juga langsung menyita perhatian para pecinta film horor Indonesia berkat judulnya yang unik dan juga penuh dengan tanda tanya Sobat Bahana. Dengan nuansa seram dan juga atmosfer kelam, film ini nih menjanjikan cerita yang berbeda dari horor kebanyakan loh Sobat Bahana, menghadirkan kisah perempuan misterius yang dikaitkan dengan berbagai peristiwa naas gitu. Sobat Bahana, kisah film ini berpusat pada Mirah ya, yang diperankan sama Raihanun, seorang wanita muda yang hidup dalam bayang-bayang kutukan mengerikan. Gimana enggak? Setiap pria yang mendekatinya ini selalu mengalami kematian tragis. Nah, ini dia yang membuat Mirah ini akhirnya dijauhi masyarakat dan terpaksa harus menjalani hidup dalam kesepian. Kutukan ini Sobat Bahana ternyata terkait dengan mitos Jawa kuno yang dikenal sebagai bahu lawean. Ini sebuah legenda yang dipercaya mematikan siapapun yang menjalin hubungan dengan perempuan yang punya tanda ini gitu. Walau dihujani ketakutan dan stigma, tapi Mira ini tidak menyerah pada nasib gitu. Dia
berjuang menemukan penyebab kutukan yang menghantuinya sejak lama, Sobat Bana. Dalam pencarian akan pelindungan dan juga penerimaan, Mira ini akhirnya menemukan tempat warung Padang milik Bana yang diperankan sama Morgan Oey ya. Ini sosok yang bisa menerima Mira ini tanpa prasangka apapun gitu. Dan seiring dengan berjalannya waktu, Bana dan Raihanun ini akhirnya mulai jatuh cinta. Bana menaruh hati pada Mirah yang diperankan sama Raihanun, dan ini memberikan secercah harapan buat Mirah, wanita muda ini, untuk bisa merasakan kehangatan dan juga kasih sayang. Sobat Bana, saat hubungan mereka berkembang, ternyata akhirnya bisa terungkap sumber kutukan itu ternyata berasal dari dendam masa lalu yang boleh dibilang ini dendam yang mendalam dari saudara tiri Mirah, yakni si Putih yang diperankan oleh Clara Bernadette. Sobat Bana, Putihlah yang menurunkan kutukan bahu lawayan kepadanya gitu, memicu keinginan Mirah untuk membalas dendam pada Putih dengan cara yang beresiko gitu. Di balik nuansa mistis yang membungkus cerita, Sobat Bana, tatanan keluarga dan juga luka masa lalu ini menjadi konflik emosional yang menghantui jalan cerita gitu. Dan kini pilihan hidup Mirah nih, Sobat Bana, bukan sekedar soal bagaimana dia menghadapi kutukan ya, tapi juga tentang keberanian mencintai ketika segala kemungkinan gelap itu bisa saja dan siap menerpa kapan saja. Sobat Bana, film perempuan pembawa sial ini tidak hanya menyajikan horor jump scare semata, melainkan juga menggali lebih dalam mitos bahu lawayan yang menjadi inti ceritanya. Ini mitos Jawa kuno ini menggambarkan perempuan dengan tanda lahir seukuran koin di bahu kiri ini sebagai pembawa sial ya. Bahkan diasosiasikan dengan keberadaan makhluk halus gitu. Dan narasi ini secara cerdas dianyam dengan elemen cerita rakyat yang populer seperti bawang merah bawang putih dan juga unsur malin kundang, menciptakan jalinan kisah kompleks dan juga penuh dengan intrik. Kutukan yang menimpa Mirah akibat bau lawayan ini membuatnya terisolasi dari lingkungan sosial, mencerminkan bagaimana stigma ini bisa menghancurkan hidup seseorang, Sobat Bana. Dan film ini juga secara gamblang menunjukkan bagaimana Mirah ini dijauhi dalam kesepian yang menekan gitu ya. Bahkan ketika dia berusaha untuk mencari perlindungan, dia ini tetap mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan. Tetapi kehadiran Bana yang menerima Mirah apa adanya ini menjadi kontras yang menyoroti pentingnya penerimaan di tengah masyarakat yang cenderung menghakimi. Sobat Bana, produser Susanti Devi menjelaskan pemilihan judul Perempuan Pembawa Sial ini merupakan upaya untuk mengangkat stigma sosial yang kerap dilekatkan pada kaum perempuan. Film ini mengajak penonton untuk bisa merenungkan dampak negatif gitu dari label yang diberikan terhadap individu atau seseorang, juga bagaimana trauma itu bisa terbentuk dari pengalaman diskriminasi ya. Dengan demikian, film ini bukan hanya sekedar tontonan horor, tetapi juga sebuah refleksi yang mendalam tentang isu-isu sosial yang relevan. Sobat Bana, proses produksi film Perempuan Pembawa Sial ini sendiri melibatkan tim kreatif yang berpengalaman dan dipimpin oleh sutradara Fajar Nugros, didukung oleh IDN Picture sebagai rumah produksi. Fajar Nugros dikenal dengan kemampuannya dalam meracik cerita, dan dalam proyek ini dia tuh melakukan juga nih Sobat Bana riset yang mendalam dengan menonton 31 film sebagai referensinya. Nah, ini menunjukkan dedikasinya pada film bisa menghasilkan karya horor yang berkualitas dan juga tentu saja memiliki kedalaman cerita. Awalnya film ini direncanakan berjudul Ratu Sihir, namun kemudian diubah menjadi Perempuan Pembawa Sial. Nah, perubahan judul ini sempat menuai kritik publik nih Sobat Bana yang menilai menilai judulnya itu menyudutkan perempuan gitu ya.
Namun pihak produksi menjelaskan kalau hal ini justru menjadi bagian dari upaya untuk bisa memicu diskusi tentang stigma gitu. Proses syuting dilakukan di berbagai lokasi mistis di Yogyakarta di Sobat Bana, termasuk juga Godean, Moyudan, garis pantai di kawasan Gunung Kidul, kemudian juga Imogiri gitu. Dan ini tentu saja menambah nuansa kental budaya Jawa dalam film ini gitu. Sobat Bana, film ini juga diperkuat sama jajaran pemeran yang mumpuni gitu ya. Ada Rai Hanun yang berperan sebagai Mira, kemudian Morgan Oey sebagai Bana, Clara Bernada sebagai Putih, Didi Ninitowo ini sebagai Warso, Rukman Rosadi sebagai Sunyoto, Benediktus Siregar sebagai Yanto, dan Aura Karisma berperan sebagai Lasmi. Sobat Bana, seniman legendaris Didi Ninitowo juga tidak hanya berperan tetapi juga menciptakan mantra khusus nih untuk adegan krusial. Jadi bisa memberikan sentuhan unik ya pada kisah horor ini gitu. Kemudian kehadiran aktor pendukung lainnya juga semakin melengkapi kualitas akting dalam film ini gitu. Nah, sebelum tayang secara luas Sobat Bana, perempuan pembawa sial ini ternyata juga sudah mencuri perhatian sejak pemutaran perdananya loh di Jogja Netpack ASEAN Film Festival 2024 pada 6 hingga 7 Desember 2024 lalu Sobat Bana. Film berdurasi 1 jam 37 menit ini tidak hanya ditayangkan tetapi juga berkompetisi dalam kategori Indonesia Screen Awards di JAFF 2024 dan berhasil meraih penghargaan Best Editing dalam Indonesia Awards itu ya, Indonesia Screen Award Festival JAFF 19. Ini menjadi bukti kualitas teknis dan naratifnya. Nah, apresiasi awal ini menjadi indikasi kuat nih Sobat Bana kalau film ini memiliki potensi besar ya untuk sukses di pasaran dan juga memberikan pengalaman horor yang berbeda bagi para penonton dibandingkan dengan film-film horor lainnya. Sobat Bana, film Perempuan Pembawa Sial ini tidak hanya menawarkan sensasi kekuatan melalui jump scare aja, tetapi juga mengajak para penonton itu untuk merenungkan stigma sosial dan juga trauma masa lalu gitu. So, jika kamu percaya film ini bisa menggambarkan film yang menggambarkan horor, misteri dan drama dengan sentuhan budaya lokal, jangan sampai lewatkan Perempuan Pembawa Sial Sobat Bana yang tayang serentak nanti mulai 18 September 2025. Sobat Bana, kalau mau kasih saran, kritik atau masukan, silahkan boleh banget ya. Kita tunggu komennya atau bisa langsung juga nih hubungi kita di 08563 45 45 45.